Kan rujukannya. rujukan ini kan pertama gini Bung Hadi. Kan ada undang-undang. Undang-undang itu jelas disebutkan bahwa kalau memakai acuan pasal PKPU nomor 25 tahun 2013 itu kan tentang pemilihan umum. Adjudikasi ya namanya. Sistemnya itu untuk persoalan ini. Nah, tetapi kalau persoalan pilkada itu beda. Memang ada sedikit perbedaan penafsiran. Ini sebenarnya wajib dilaksanakan oleh KPU. Tujuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang sudah dirubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 10 2016 dalam pasal 140 normanya berbunyi memeriksa dan memutus. Ya, petunjuk teknis dari memeriksa dan memutus itu seperti apa? Itu yang belum ada penjabarannya. Kekeliruan ada di penyelenggara. Mereka harus bertanggung jawab. Mereka ini diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan penyelenggaraan pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Ada banyak hal-hal, kok PKPU lain bisa terbit, aturan-aturan lain bisa terbit, kok ini memakai aturan yang lama. Apalagi aturan hanya menyangkut pemilihan umum. Jadi sudah tidak relevan. Bukan tidak relevan, tidak masuk dalam dasar hukum, kok ini pemilihan kepala daerah kita pakai aturan pemilihan umum. Dengan dalih bahwa ini penyelenggaraan pemilihan umum. Dikategorikan kan pemilihan itu kan ada terbagi dari beberapa hal, ada pemilihan umum, legislatif, pemilihan kepala daerah, pilkada yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 2016. Nah, di undang-undang lah tempat bersandar. Cuman ya yang namanya penyelenggara, mereka memeriksa, memutus, mungkin dikategorikan bahwa apapun yang diperiksa itu kalau kita harus mengambil dasar bahwa kita memeriksa juga berdasarkan rekomendasi Bawaslu. Tetapi kan kita mengatakan posisi kita ini kan hanya KPU kabupaten. Jangankan KPU kabupaten, KPU provinsi pun wajib menindaklanjuti. Beda misalnya sebagai penyelenggara KPU pusat melaksanakan. Wajib hukumnya melaksanakan sama dengan putusan. Begitu. Jadi Bung Adi memang ini pertanggungjawaban beban berat buat penyelenggara dalam hal ini KPU dalam proses pelaksanaan ini tetap akan berakibat hukum yang akan timbul. Apakah itu berakibat hukum kepada KPU, apakah itu berakibat hukum pada Bawaslu. Bisa berakibat hukum kepada Bawaslu karena Bawaslu sudah melakukan langkah ini, tetapi dia menghentikan di tengah jalan. Artinya hanya pada konteks menegur secara lisan. Nah, sudah melakukan sebuah kesalahan yang fatal, mengeluarkan rekomendasi kepada KPU untuk membatalkan pasangan calon. Harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Baik, Pak Saludi, saya masih kembali ke pertanyaan soal penggunaan kata melaksanakan dan menindaklanjuti. Kalau melaksanakan itu berarti KPU tidak bisa menilai lagi rekomendasi. Ya. Tapi kalau menindaklanjuti itu mereka masih bisa memeriksa, menilai, bahkan sampai dengan mengeluarkan putusan yang tidak sesuai dengan isi rekomendasi. Kira-kira seperti itu, Pak Saludi. Benar. Nah, makanya orang menyatakan atau beberapa teman saya, kawan saya menyatakan bahwa pelaksanaan ini KPU wajib, seperti dikatakan tadi oleh teman saya Pak Aroman, wajib melaksanakan rekomendasi Bawaslu. Yang disebutkan di situ bahwa rekomendasi Bawaslu, ingat di Pasal 140 normanya itu berbunyi bahwa sebelum pasal 140 kita kembali ke pasal 10 ya, yang di situ dikatakan bahwa KPU RI wajib melaksanakan kewajiban ya KPU dalam melaksanakan rekomendasi Bawaslu. Wajib melaksanakan rekomendasi Bawaslu. Tidak ditafsirkan lain, tetapi harus dilaksanakan sesuai apa rekomendasi tersebut. Tanpa menilai lagi. Tanpa menilai. Iya. Nah, berikutnya diberi perbedaan antara KPU provinsi dengan KPU kabupaten kota menindaklanjuti paling lambat 7 hari lagi, diberi waktu yang paling lambat untuk menindaklanjuti. Kalimat menindaklanjuti tersebut ditafsirkan di dalam pasal 140 Undang-Undang Nomor 10 ya, Nomor 1 tahun 2015 disebutkan bahwa memeriksa dan memutus. Nah, penjabaran selanjutnya berikutnya memang
saya coba cari, tidak saya temukan bahwa ada yang mengatakan di PKPU nomor sekian bahwa mengklarifikasi kembali, memanggil ahli kembali. Apalah guna rekomendasi Bawaslu? Dalam hal ini memang terbagi dua. Tugas Bawaslu itu dalam mengawasi seluruh proses tahapan pemilihan. Dia mengawasi penyelenggara, dia mengawasi peserta. Itu harus diakui, undang-undang memberikan tugas itu. Tetapi KPU pelaksana teknis undang-undang. Memang KPU tidak diberi kewenangan sebenarnya untuk terlalu jauh memasuki, bila sudah dinilai oleh formil dan materialnya sudah dinilai oleh Bawaslu bahwa ini keliru dan ini melanggar, harusnya KPU tidak melakukan itu. Tetapi undang-undang memberikan ruang buat KPU untuk memeriksa dan memutus. Undang-undang memberikan ruang buat KPU untuk memeriksa dan memutus. Tetapi menurut teman-teman lain bahwa undang-undang juga memberikan kewenangan kepada KPU untuk menilai, mengklarifikasi, menambah pemeriksa ahli. Artinya ada dualisme. Nasib peserta pemilu yang akan terombang-ambing. Kalau konteks aturan yang mengatur penyelenggaraan, itulah yang saya katakan dari awal bahwa penyelenggara harusnya paham terhadap aturan. Penyelenggara harusnya tahu menempatkan diri posisi aturan di mana dan posisi mereka di mana. Lepaskan semua kepentingan. Itulah yang saya katakan kepada teman-teman, kan mereka adik-adik saya, KPU, Bawaslu. Nah, tetapi ya mereka kan merasa bahwa kami berlindung di aturan ini, kami berlindung di aturan ini. Saya bilang ini undang-undang pemilu, kami sama-sama mantan penyelenggara, bangun tidur pun kami hafal. Cuman persoalannya mereka diberi kewenangan, tetapi mereka salah menggunakan kewenangan tersebut dengan menafsirkan lain, seperti dikatakan oleh Bung Hadi tadi. Kok pemilihan kepala daerah memakai undang-undang legislatif, PKPU. Undang-undang nomor tahun 2015 kok pakai PKPU-nya nomor 2013. Alasannya bahwa setelah konsultasi dengan KPU RI diperintahkan untuk memakai, bahwa ada, coba ikuti surat kami di KPU Sulawesi Tengah gitu. Loh kok seperti ini modelnya? Coba taruh dasar hukumnya. KPU RI pasti akan mengeluarkan surat bahwa memeriksa dan memutus rekomendasi Bawaslu memakai dasar aturan seperti ini. Tertulis loh gitu. Sehingga penyelenggara dalam hal ini KPU bisa melakukan langkah yang tidak bertentangan dengan aturan. Nah, Pak Salahuddin, yang menarik juga kenapa di KPU menggunakan kalimat melaksanakan, tetapi di bawahnya menggunakan kalimat menindaklanjuti untuk KPU provinsi dan kabupaten. Apakah ini menandakan bahwa Bawaslu RI ketika terjadi beda penafsiran atau kekacauan di penafsiran di daerah, bisa saja Bawaslu mengambil alih kemudian merekomendasikan kepada KPU RI? Apakah bisa dimaknai seperti itu? Jadi begini, memang kita menafsirkan atau memaknai kalimat dalam norma tersebut tidak asal memaknai, asal menafsirkan bahwa melaksanakan dengan menindaklanjuti hampir sama atau perbedaannya sangat. Melaksanakan harus wajib, menindaklanjuti harus memeriksa. Itu yang saya bilang tadi, Bung Hadi, ruang. Bawaslu di dalam undang-undang tersebut tidak dikatakan bahwa ini adalah Bawaslu RI. Dalam kan bunyi pasal 10 tersebut kan disebutkan bahwa KPU wajib melaksanakan. Kan di situ kan dalam hal rekomendasi Bawaslu tertulis KPU wajib. KPU RI wajib melaksanakan rekomendasi Bawaslu. Tidak disebutkan rekomendasi Bawaslu RI. Bawaslu provinsi bisa, Bawaslu kabupaten kota juga bisa. Karena konteksnya kan sudah berubah. Nah, ruang kosong yang bisa terjadi bila mana lembaga penilai yaitu DKPP mengatakan bahwa KPU kabupaten kota yang melaksanakan tersebut tidak melaksanakan, melanggar kode etik, tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu, tentu diberhentikan. Ada sanksi yang disampaikan. Dengan pertimbangan hukum tidak melaksanakan rekomendasi. Nah, hal ini ditindaklanjuti di dalam pengawasan Bawaslu. Nah, bagaimana episode berikutnya? Apakah
Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilihan yang sudah semakin sempit waktunya, tentu saja KPU satu tingkat di atasnya yang akan mengambil alih pelaksanaan sesuai dengan undang-undang bila mana KPU kabupaten kota berhalangan. Nah, ini akan menuju kepada tingkat melaksanakan rekomendasi. Bisa saja rekomendasi tersebut dilaksanakan oleh KPU RI nanti di kemudian hari.